Agustin, kelas 5D Prodi PGMI. Di sini saya akan membuat tugas dari Bapak Raden Gamal Tamrin MPD mengenai penjelasan teori belajar dari Dewey, Piaget, dan konstruktivisme. Yang pertama itu teori belajar yang dikemukakan oleh Dewey. Dewey pada tahun 1997-2021 merupakan tokoh nasional yang sangat pentingnya pengalaman. Dewey menyatakan bahwa sebelum anak masuk sekolah, anak telah belajar menggunakan panca indera dan pelajaran yang didapatkan itu tentu bermakna. Misalnya, ketika seorang anak sedang bermain layang-layangan, dia bukan hanya bersenang-senang dengan layang-layang tersebut, tetapi ia juga belajar banyak hal. Contohnya, bentuk layang-layangan yang baik, arah kecepatan angin, dan tegangan pada benang. Proses bermain tersebut tidak hanya melibatkan panca indera, tetapi juga perasaan dan pemikiran. Namun, di sekolah seringkali tidak memberikan pengalaman yang didapatkan oleh anak dalam kehidupan nyata, karena kegiatan belajar di sekolah diganti dengan buku dan penjelasan guru. Dewey mengkritis pendidikan di sekolah dipandang sebagai pemaksa terhadap anak-anak. Ia mengikuti standar kedewasaan. Akibatnya, anak-anak merasa terpaksa dalam belajar sehingga terjadinya belajar yang tidak bermakna. Dewey juga menyatakan bahwa pengalaman yang dimiliki seorang anak berpengaruh penting dalam pengalaman berikutnya. Dalam konteks pembelajaran IPA, memberikan pengalaman yang baik. Pemanfaatan pengalaman dalam pendidikan berlangsung melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu pengamatan terhadap lingkungan sekitar. Yang kedua itu membandingkan apa yang diamati dengan pengetahuan yang telah dimiliki. Dan yang ketiga itu menggabungkan pengetahuan yang diamati dan aplikasinya. Yang kedua, teori belajar yang dikemukakan oleh Piaget, Inelder, dan Piaget 1958 Scan 2012 merupakan seorang pakar teori yang digunakan dalam pendidikan IPA. Dari hasil penelitian Piaget menyatakan bahwa perkembangan kognitif terjadi secara bertahap, mulai dari sensorik motorik dari umur 0 sampai 2 tahun, praoperasional 2 sampai 7 tahun, operasi konkret 7 sampai 11 tahun, dan operasional formal dari umur 11 tahun ke atas. Misalnya, seorang anak mungkin sudah berusia 12 tahun, namun tahap berpikirnya masih operasional konkret. Tahapan-tahapan tersebut berurutan. Seorang anak tidak dapat naik ke tahapan berikutnya sebelum menguasai tahapan di bawahnya. Tahapan perkembangan kognitif dalam teori Piaget berhubungan erat dengan IPA. Yang pertama, tahapan sensorik motorik. Pada tahapan ini, anak mulai dapat membedakan dirinya dengan objek lain. Yang kedua, tahapan praoperasional. Operasional artinya otak melakukan suatu proses operasi. Pada tahapan praoperasional, anak mulai menggunakan bahasa dan mempresentasikan dalam bentuk gambar atau kata-kata. Yang ketiga, tahap operasi konkret, di mana anak telah dapat menjalankan operasi walaupun bentuk operasinya masih konkret. Yang terakhir, tahap operasi normal. Anak sudah dapat berpikir logis dan menggunakan proporsi yang abstrak dan juga menguji hipotesis secara sistematis. Piaget juga memperkenalkan proses kognitif, yaitu asimilasi, di mana menggabungkan pengetahuan yang baru ke skema yang telah ada. Dan akomodasi, mengubah skema, keseluruhan skema, dan akomodasi disebut dengan adaptasi. Dalam pembelajaran IPA, hendaknya dimulai dengan memberikan pengalaman yang konkret pada siswa. Setelah itu diajak melakukan operasi formal. Yang terakhir, teori belajar konstruktivisme, di mana teori konstruktivisme Scan 2012 dan Widodo 2004 berdasarkan pandangannya bahwa setiap individu memiliki pengetahuan dan tidak ada orang yang otaknya kosong. Pada saat belajar, orang tidak menyimpan informasi bertahan sama seperti yang diterima, namun secara aktif mengkonstruksi baru berdasarkan informasi yang baru dan pengetahuan yang telah digali. Pengalaman yang dimiliki setiap orang tentu berbeda, sehingga dipastikan pengetahuan setiap orang juga berbeda. Misalnya, ketika kita mendapat informasi, baru kita berusaha memaknai informasi baru tersebut dengan menggunakan pengetahuan yang kita miliki. Dari ilustrasi tentang platypus, misalnya pengetahuan tentang bebek, mamalia, dan habitat tempat hidup akan membantu kita untuk membangun gambaran di otak kita, seperti apa platypus. Namun, di sisi lain, keterbatasan ilmu pengetahuan kita tentang platypus membuat kita tidak dapat membayangkan setiap bentuk dan ukuran platypus. Karena pengetahuan sangat penting untuk belajar, maka seorang anak
harus memiliki lebih banyak pengetahuan awal, akan lebih berpeluang untuk belajar lebih banyak. Mungkin itulah penjelasan materi mengenai teori-teori belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.